Kalau kita ini sedang haid di bulan Ramadan, kita punya amalan apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, apakah kita punya amalan yang sama dengan orang-orang yang tidak haid? Ya, jawabannya tentu tidak. Kalau yang tidak haid, mereka bisa tilawah, bisa puasa, bisa taraweh, bisa lain-lain sebagainya, ya kan? Tapi wanita haid itu nggak bisa. Cuman kita jangan sampai menjadi kecil hati. Sebab apa? Karena pahalanya bakalan sama aja sebetulnya antara yang haid dengan yang tidak haid. Kok bisa sama? Gini, orang yang tidak haid lalu dia berpuasa, maka dia dapat puasa karena dia menjalankan perintah Allah. Sedangkan orang yang haid, dia tidak berpuasa, dia berpahala karena meninggalkan larangan Allah. Karena puasa bagi wanita haid itu hukumnya haram. Haram itu kan kalau dikerjakan berpahala, kalau dikerjakan berdosa, kalau tidak dikerjakan malah berpahala. Maka kalau kita haid dan kita tidak berpuasa, ya disitulah kita dapat pahalanya. Gara-gara kita nggak puasa, kita jadi berpahala. Gara-gara nggak sholat, kita berpahala. Gara-gara tidak bertilawah, kita berpahala. Gitu. Jadi bukan karena keinginan kita untuk tidak sholat, untuk tidak puasa, untuk tidak tilawah. Bukan keinginan kita. Tapi karena kita ridho pada takdir Allah sehingga kita meninggalkan itu semua. Nasumulillah wa nafturulillah. Kita berpuasa karena Allah, kita berbuka juga karena Allah. Ya, jadi sebetulnya mau wanita haid, mau wanita tidak haid, ya pahalanya sebetulnya. Assalamualaikum Ustazah. Ya, sepertinya koneksinya terputus suaranya. Belum terdengar. Operator. Halo, suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, sorry tadi colokan mikrofonnya kegoyang. Oke, baik. Jadi jangan sampai kita hanya berfokus pada apa yang tidak bisa kita lakukan. Tapi kita fokusnya pada apa saja yang bisa kita lakukan. Itu fokus kita, gitu ya. Nah, ini misalnya ini. Amalan Ramadan bagi wanita haid, fokusnya yang pertama menyiapkan sahur untuk keluarga. Kalau kita lagi haid, aduh gimana ya? Saya males banget nyiapin sahur, soalnya saya menjelang sahur mau qiyamul lail, mau tahajudan, mau apa gitu kan. Nah, begitu haid, dia tidak mikirin qiyamul lail, dia lebih fokus kepada masak untuk keluarga. Menyiapkan buka puasa, ini juga ya bisa nyicipin masakannya dia ya. Karena Nabi mengatakan gini, man aftara shaiman kana lahu mithlu ajri. Siapa yang memberikan buka puasaan pada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang makan makanan buka puasa yang kita kasih. Nah, kalau kita menyiapkan buka puasa untuk suami dan anak-anak, ya terus mereka itu menyantap buka puasa yang kita siapkan, ya berarti kita dapat pahala seperti seperti pahala yang didapatkan oleh suami dan anak-anak kita. Jadi kita jangan rendah diri gitu kan, jangan kecil hati. Kita bisa dapat pahala puasa seperti suami dan anak-anak kita dengan hanya memberikan buka puasa untuk mereka, kita masak buat mereka, dan kita tidak khawatir batal gara-gara mencicipi makanan. Nah ya. Kemudian tidak bicara kotor. Jadi mau itu orang yang sedang haid ataupun tidak, ya kita menahan lisan dari ghibah, menahan lisan dari apalah pokoknya kita tidak berbicara yang kotor-kotor. Kemudian tidak puasanya kita berpahala. Tidak tilawahnya kita berpahala sebagaimana tadi kita sebutkan. Termasuk tidak puasanya kita itu juga mendatangkan pahala sebab kita meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam. Infak, sedekah, wakaf, ini mah gak usah diajarin ya. Rasulullah itu paling sering berinfak di dalam bulan Ramadan lebih banyak daripada yang beliau infakkan di luar bulan Ramadan. Kemudian tidak bersyahwat yang mubah ya. Jadi kalau misalnya kita punya suami, walaupun tidak sampai berhubungan badan, tetap tidak boleh ya. Tidak boleh itu maksudnya makruh ya hukumnya untuk bercumbu.
mau ciuman, mau pelukan, mau apa gitu, itu tetap kita disuruh menahan diri dulu. Nanti kalau sudah maghrib baru ya. Kemudian memberikan iftar pada orang puasa ya. Jadi tidak hanya suami dan anak-anak yang kita siapkan buka puasanya, tapi juga mungkin kalau kita pesan makanan dari entah itu GoFood, entah itu GrabFood, kalau bisa kita tambahkan satu lagi pesanan buat abang-abang GoFoodnya ya. Karena bisa saja mereka juga begitu ngantriin makanan buat kita, mereka ngantrinya luar biasa, terus macetnya juga ke rumah kita luar biasa, sampai rumah kita pas maghrib dia juga belum menyiapkan buka puasaan untuk dirinya sendiri. Alangkah baiknya kalau kita menyiapkan juga buka puasaan untuk si driver tersebut, supaya kita juga dapat pahala ganjaran puasa seperti yang dia lakukan. Zikir, wirid, istighfar, banyak berdoa, ini semuanya juga sangat-sangat dianjurkan bagi orang yang sedang haid. Kenapa? Karena kan dia nggak boleh tilawah. Setidak-tidaknya agar jiwanya tidak gersang, ya dia zikir, dia wirid, dia sholawatan, dia istighfar, dan lain sebagainya. Memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, dia nyapu, dia sholawatan, dia cuci piring, dia istighfar, ya. Insya Allah itu tidak kalah pahalanya dengan orang yang khataman dan tilawah di bulan Ramadan.